sejak kemarin ada banyak sekali permintaan ke saya untuk menghapus beberapa postingan saya, apalagi postingan-postingan yang menyangkut masalah urusan-urusan publik yang 2 hari terakhir terkait masalah isu-isu sentral di medsos yang dianggap sungguh-sungguh mengganggu beberapa pejabat, khususnya ketika saya mengkritisi permasalahan di internal lantas Polres Kota Bagu, yang mana ada operasi apa kemarin? Samrat. Ya, operasi penertiban, dan kebetulan ada beberapa anggota masyarakat yang kena tilang, dan kebetulan yang salah satu adalah mahasiswa saudara saya sempat komplain dan juga menerima bahwa ada kesalahan juga yang dilakukan oleh saudara saya, tapi kemudian juga ada kesalahan juga yang dilakukan oleh para aparat itu ketika melakukan operasi tersebut, di mana operasi itu dilakukan tetap menggunakan SOP, menggunakan papan penertiban di jalan, tapi dilakukannya tidak di trek lurus, tapi justru di tikungan yang berpotensi untuk akan ada kecelakaan. Dan masalah ini kemudian bergulir besar dan cukup menjadi perhatian publik, karena saya sempat melakukan komplain dan sempat mengkritik via media sosial. Kritikan saya itu tentu berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, dan kritikan saya juga itu ditujukan kepada pejabat publik, dalam hal ini Kasat Lantas, dan bukan juga ditujukan kepada pribadi dari Kasat Lantas, tapi kemudian itu dijadikan framing, dijadikan isu pemberitaan di media online, dan saya anggap ini menjadi sesuatu yang serius. Bahkan terakhir sore tadi pejabat Polres Kota Bagu dalam hal Kasat Lantas melaporkan saya secara resmi ke Polres. Saya mengetahuinya lewat pemberitaan media, dan sampai hari ini saya masih menunggu bukti atau nomor LP-nya itu kalau ada. Saya belum tahu apakah yang dilaporkan ke saya itu adalah terkait masalah pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, menurut saya itu salah alamat, karena saya tidak menyerang kehormatan orang atau menyerang kehormatan pribadi orang, sama sekali tidak, sebagaimana yang diatur di 310 KUH Pidana. KUH Pidana 310 ayat 1 menjelaskan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan seorang, maka dia dipidana dengan pidana penjara. Ayat 2 kemudian menjelaskannya juga bahwa dia menista dan menyerang kehormatan orang atau pribadi juga dipidana. Kemudian ayat 3 juga menjelaskan, dan lebih spesifik lagi menjelaskan bahwa di KUH Pidana 310 menjelaskan lagi bahwa kalau sang atau orang itu melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik lewat tulisan di media sosial secara umum, baik langsung maupun tidak langsung,
Dan itu demi untuk kepentingan publik. Pasal 310 ayat 3 KUH pidana mengatakan bahwa kalau demi untuk kepentingan publik tidak bisa dipidana. Makanya kalau kemudian Kasat Lantas melakukan laporan pidana, saya anggap bahwa itu pidana pencemaran nama baik. Dia harus buktikan bahwa saya tidak menyerang pribadinya, tapi jabatan. Lanjut, bahwa informasi yang saya dapat, dia melaporkan saya secara Undang-Undang ITE pasal 28 tentang ujaran kebencian. Harusnya dia juga membaca pasal 28 ayat 2, ayat 1, 2, 3 juga menjelaskan bahwa terkait masalah ujaran kebencian itu di media sosial itu hanya terkait masalah ujaran kebencian terkait masalah suku, antar kelompok, antar golongan, dan antar ras dan etnis. Nah, jadi kemudian kalau memang dua pasal ini yang kemudian dilaporkan ke saya oleh Kasat Lantas, menurut saya tidak terpenuhi unsurnya, dan saya sebagai warga masyarakat yang taat hukum tetap menghormati itu sebagai bentuk dan hak pribadi dia. Meskipun sampai hari ini hak pribadinya saya tidak pernah kritisi, karena saya hanya mengambil hak atau bagian publik, yaitu mengkritisi kebijakan dan cara-cara penerapan aturan serta cara-cara SOP yang diterapkan ketika melakukan razia kemarin. Itu yang kemudian teman-teman atau publik Bola Mongondo tahu, agar kemudian tidak salah paham dan salah mengerti. Saya juga manusia, saya juga tetap terbuka untuk siapapun untuk bisa berkomunikasi. Dan sejak tadi sore saya dihubungi oleh banyak pihak untuk menghapus postingan saya. Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan, tapi kemudian saya belum menghapus postingan itu karena saya masih menunggu nomor laporan polisi yang sudah diadukan oleh Kasat Lantas. Ada sahabat baik saya menelpon dari Manado, juga menelpon saya dan menyatakan bahwa beliau sangat dekat dengan Kasat Lantas dan meminta agar kemudian kita bisa melakukan komunikasi yang lebih intens dan lebih bagus secara keluargaan. Saya menerima itu dan saya sebenarnya sudah berniat ingin menghapus postingan. Tapi kemudian ada laporan resmi hari ini, maka saya menunggu itu dan saya harus menghadapinya dan saya harus fight bahwa dasar media sosial itu adalah bentuk keterbukaan publik. Apapun dilakukan, saya selama ini tidak pernah menggunjingkan orang secara pribadi di publik. Yang saya lakukan selama ini hanyalah kemudian mengkritik secara publik terkait masalah urusan-urusan publik pula. Jadi kalau Kasat Lantas melaporkan saya secara kapasitas dia sebagai Kasat Lantas, maka menurut saya itu salah alamat. Menurut saya juga itu adalah kekeliruan, karena itu adalah jenis pembungkaman demokrasi dan itu adalah bentuk kriminalisasi. Bagaimana kalau kemudian Polri dengan jabatannya, Kasat Lantas sebagai jabatan publik, tidak mau dikritik? Kalau dikritik kemudian malah melaporkan balik masyarakat. Ini kembali ke zaman dulu lagi, zaman Orde Baru. Dan kami, khususnya saya dan teman-teman tidak menerima itu. Tapi sekali lagi, saya tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan baik, secara bijak, selama itu untuk kemudian kepentingan bersama, kepentingan publik atau kepentingan untuk pertemanan. Saya juga orang yang saya termasuk kategori orang yang pantang digertak kalau demi kepentingan publik, membela kepentingan publik dan membela kebenaran. Saya sedikit memahami konstruksi hukum permasalahan-permasalahan ini. Oleh sebab itu saya akan hadapi ini dengan serius. Tapi oleh sebab itu juga saya juga tetap membuka komunikasi yang fair
Ada beberapa teman yang mencoba menghubungi saya malam ini, meminta saya agar kemudian bisa berkomunikasi secara bijak. Bagi saya itu adalah bentuk niat baik, dan sebagai orang Mongondo yang dibesarkan dengan adat dan istiadat Mongondo, ketika ada orang yang meminta untuk kemudian hal-hal yang baik dan positif, bagi saya terus diterima dengan lapang dada dan ikhlas. Tapi kemudian jangan coba-coba menggertak saya. Saya tidak pernah akan mundur kalau demi untuk kebenaran. Ingat bahwa jabatan apapun di Republik ini harus siap dikritik. Bahwa di sisi lain kemudian mereka-mereka itu ingin menegakkan hukum, tapi di sisi lain juga kemudian mereka ingin mengkriminalisasi masyarakat. Dan ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diterima. Saya akan siap hadapi apapun resikonya. Sekedar informasi kepada kawan-kawan, para netizen yang sudah 2 hari ini menyaksikan beberapa narasi-narasi postingan saya di media sosial, yang bagi saya ini sesuatu yang perlu saya jelaskan secara langsung juga di publik, agar kemudian semua bisa mengetahui bahwa ini permasalahan adalah permasalahan yang masalah-masalah publik yang perlu disikapi bersama. Karena ini masalah ini terjadi bukan hanya di Pulau Mongondo Raya, tapi kemudian Sulawesi Utara dan pada umumnya Indonesia. Praktik-praktik yang masih kemudian konvensional. Padahal sebenarnya kritikan saya itu adalah ditujukan kepada internal perbaikan di institusi-institusi negara ini, tidak terkecuali adalah perbaikan untuk tubuh Polri, dalam hal ini Kasat Lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mobagu. Maksud saya bagus dan tujuannya untuk positif, untuk publik mengetahui, tapi oleh kemudian pejabat lantas tidak menerima itu dan kemudian mereka mempolisikan saya. Dan mohon maaf, saya siap hadapi itu, tapi tetap juga membuka diri untuk berkomunikasi. Dan teman-teman yang menonton ini, mohon maaf, saya sudah ini bukan curhat, tapi ini adalah pendapat hukum saya. Ya, menurut saya memahami konstruksi permasalahan media sosial, saluran laporan masalah media sosial khususnya ITE itu di mana, siapa yang menanganinya, prosedurnya seperti apa, saya memahami itu. Kemudian konstruksi hukum pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pasal 310 ayat 3, pasal 28 ayat 1 ayat 2 ayat 3, saya juga mengetahui persis apa yang kemudian menjadi unsur-unsur pidana untuk bisa dijerat itu. Jadi kemudian saya tidak pernah gentar dengan urusan-urusan seperti itu. Saya meyakini dan saya mempercayai bahwa selama kebenaran itu di pihak saya, maka saya akan tetap pegang teguh. Dan selama komunikasi yang baik dibuka dan dibangun, saya tetap juga kemudian membuka diri, tidak menutup diri, karena masalah publik menjadi masalah kita bersama, dan masalah publik tidak perlu ditutupi bersama, tapi kita harus buka bersama. Dan mudah-mudahan saya bisa mempertanggungjawabkan seluruh ucapan-ucapan saya di media sosial, dan saya akan menjalaninya. Dan saya juga tetap meluruskan hal-hal yang keliru di publik, termasuk hal-hal yang keliru di internal Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mobagu. Karena menurut saya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di situ, dan ini harus didorong untuk menuju perbaikan. Saya kemarin bulan lalu sempat mendampingi salah satu kasus yang kebetulan dipegang oleh
salah satu kanit di Satuan Lantas Polres Kota Bagu terkait masalah kasus laka lantas yang sudah nangkrak sekitar hampir 6-7 bulan. Dan alhamdulillah kemarin sempat saya berkunjung ke sana dan menyampaikan langsung ke Kasat via WhatsApp, dan itu diterima dan langsung di follow up. Tapi untuk terkait masalah kasus ini yang kemarin, saya tetap membuka pintu hubungan yang baik. Saya ingin tetap ada komunikasi yang harmonis dan tidak miss. Guys, saya ngopi dulu, oke? Jadi begitu kawan-kawan, bahwa kemarin ada operasi Samrat yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bagu dan mendapati beberapa pelanggaran. Saya juga ingin menjelaskan beberapa konstruksi hukum di masalah ini terkait masalah perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Bahwa pelanggaran itu dia sifatnya hanya kekeliruan yang masih bisa diperbaiki dan tidak langsung dihukum. Oleh sebab itu, Undang-Undang Lalu Lintas itu hanya kemudian memberikan kurungan badan yang paling ringan dan memberikan denda bagi pelanggar, karena dia bukan bentuk kejahatan. Maka oleh sebab itu, sebenarnya sinergisitas ilmu antara kawan-kawan saya di Polres di unit lalu lintas Polres Kota Bagu itu perlu dan penting agar kemudian ini bisa terang benderang. Bahwa dalam melaksanakan operasi itu, kalau ada pelanggar tidak menggunakan helm, maka dia didenda, ditilang dan didenda. Tidak mampu menunjukkan surat-surat sama izin mengemudi, didenda juga. Tidak mampu menunjukkan surat keterangan tanda jenis kendaraan STNK juga didenda. Lain hal kalau kemudian didapati ternyata ada motor yang tidak mampu menunjukkan SIM, tidak mampu menunjukkan surat-surat tanda kendaraan bermotor STNK, dan dicurigai oleh aparat adalah mobil, motor atau kendaraan curian, maka itu bisa ditahan. Tapi selama dia mampu menunjukkan surat tanda kepemilikan kendaraan, maka kendaraannya tidak bisa ditahan. Dia hanya diberi sanksi melanggar, dan dia harus diberi sanksi denda atau menjalani sidang dan divonis oleh hakim dengan hukuman percobaan paling rendah. Oleh sebab itu, negara kita ini sudah menuju ke arah perbaikan, ke arah keterbukaan, dan tidak perlu ada lagi yang ditutup-tutupi. Kalau salah, dan kalau perlu diperbaiki. Kalau keliru, dikembalikan ke relnya. Kalau dia berbuat jahat dan dia melakukan kejahatan, lakukan pidana. Maka sebagaimana yang saya jelaskan di pembuka tadi, bahwa tadi sore Kasat Lantas sudah melaporkan saya secara resmi, dan saya mengetahuinya itu membacanya lewat media online, pemberitaan media online. Dan saya lagi menunggu nomor LP-nya, apakah kemudian yang disangkakan atau dilaporkan ke saya itu adalah jenis pencemaran nama baik atau penghinaan lewat medsos kepada pribadi oleh Kasat Lantas atau bukan. Karena seluruh publik
postingan-postingan saya, narasi-narasi postingan saya mengkritisi Kasat Lantas, bukan pribadinya. Ini perlu diluruskan agar kemudian tidak ada kekeliruan. Jadi kalau ada laporan pribadi dari Kasat Lantas, maka menurut kita itu salah alamat. Tapi kemudian sebaliknya, kalau kemudian kapasitas dia melapor sebagai Kasat Lantas, maka saya mempertanyakan lagi bahwa kritikan itu di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin. Apalagi di 310 ayat 3 KUH Pidana menjelaskan bahwa kalau si penulis berita atau si penulis tersebut melakukan itu demi untuk kepentingan umum, maka tidak bisa dipidana. Jelas. Nah, kemudian berkembang lagi isu bahwa dilaporkan oleh Kasat Lantas karena ujaran kebencian. Perlu juga dipahami bahwa pasal 28 ayat 1, 2, 3 juga menjelaskan tentang masalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu hanya berlaku bagi orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi ujaran-ujaran kebencian terkait antar kelompok, terkait antar suku, antar golongan, dan ras. Ya juga supaya kemudian publik tahu bahwa tidak semudah itu kemudian main lapor-melapor. Saya bicara terbuka begini karena ini era keterbukaan. Ini penting dilakukan agar kemudian publik dan masyarakat juga tahu. Kasat Lantas itulah sahabat baik saya. Walaupun kita belum pernah ketemu, saya sudah pernah WA dengan dia untuk masalah-masalah di internal dan beliau cepat memperbaiki. Nah, saya juga heran kemudian beliau langsung mengambil langkah-langkah untuk kemudian melaporkan saya. Saya menerima itu dan saya akan menghadapi itu secara hukum pula. Bahwa pembungkaman demokrasi menurut saya bukan saatnya lagi. Kita terbuka, apa saja kita terbuka, yang penting selama itu masih pada koridor hukum. Oke guys, kawan-kawan sekalian, saya ngopi dulu karena lagunya kayaknya menarik. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah nonton, dan mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa dicerna, dan saya meyakini bahwa Kasat Lantas dan saya itu hanya masalah murni kesalahpahaman saja. Hanya murni kesalahpahaman. Meskipun saya ini dikembangkan dan di-framing oleh banyak pihak, karena ada banyak juga haters yang ingin saya, tapi mohon maaf, selama saya ingatkan kepada teman-teman, ada wartawan-wartawan, pewarta-pewarta yang tidak jelas itu, yang ini memframing masalah ini menjadi masalah-masalah yang besar, menjadi kasus yang kasuistis. Saya tidak menganggap mereka adalah pewarta, karena mereka tidak pernah mengikuti pendidikan jurnalis, atau kalau sekolah pun tidak. Maka ada framing pemberitaan media mereka yang menyudutkan saya, memvonis saya. Menurut saya itu sesuatu yang membuang-buang energi kalau saya hadapi dan saya tanggapi. Jadi saya terbiasa berpikir merdeka, saya terbiasa bersikap merdeka, dan saya terbiasa bertindak merdeka. Jadi terima kasih pada kawan-kawan sekalian yang sudah nonton. Dan malam ini sampai dengan besok saya masih membuka komunikasi dua pihak untuk membangun hubungan harmonis, untuk tentu kedepannya juga bisa lebih bagus. Kita bisa berteman dan kita juga bisa bermusuhan. Bagi saya, masalah publik itu menjadi perhatian saya, dan saya yakin dan percaya publik yang membaca cuitan atau narasi-narasi postingan saya untuk urusan publik itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Yang tidak suka saya tetap terima,
yang suka juga saya terima. Saya tidak membenci. Sama sekali saya tidak membenci itu. Jadi kalau kemudian ini di framing bahwa seakan-akan itu adalah salah saya, mohon maaf bahwa ini era keterbukaan. Era keterbukaan dan kita bisa mengkritik siapa saja. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seluruh pengkritik di media sosial itu dijerat dengan undang-undang ujaran kebencian, undang-undang ITE, pasal atau KUH pidana 310, 311, maka kita kembali ke rezim yang lama. Ini juga tentu bisa kita siap bang, siap salah, tegur saya kalau saya salah, dan marahi saya kalau saya juga salah. Saya tidak marah kepada masyarakat umum yang tidak berpihak kepada saya. Saya tidak marah, tidak memusuhi mereka. Siap bang. Saya sudah sampaikan bahwa saya orangnya adalah orang yang berpikir merdeka, berkata merdeka, dan bertindak merdeka. Selama kemerdekaan yang saya sampaikan itu adalah kemerdekaan masyarakat umum dan kepentingan publik. Nih, salam bang, sehat selalu bang. Jadi itu yang saya sampaikan kepada publik, agar publik juga tahu dan tercerahkan bahwa orang menyampaikan saya gila urusan, tidak. Urusan pribadi saya hampir saya tidak urus, karena demi untuk urusan-urusan publik. Sudah sejak hampir 6 bulan terakhir ini saya mengadvokasi banyak kasus. Mengadvokasinya dengan tentu meluruskan, bukan menyalahkan pihak lain. Saya meluruskan dan memperbaiki, ikut berpartisipasi meluruskan dan memperbaiki itu. Jadi bukan kemudian gila urusan atau apalah yang menjadi istilah netizen. Sama sekali tidak. Ada beberapa juga saya ingin jelaskan bang gini, bahwa konstruksi kasus kemarin saya sempat posting mengkritik Kasat Lantas Polres Kota Petang Bako masalah penanganan tilang di jalan. Ya kemudian menurut saya sesuai SOP, tapi kemudian ada kejanggalan karena SOP pemasangan papan pelang itu dilakukan di jalur yang bukan trek lurus, tapi di jalur yang belokan. Dan ini berbahaya bagi pengendara yang tiba-tiba kaget, dan ini ada yang tidak membawa SIM, bisa kaget dan bisa jatuh. Nah kemudian saya coba melakukan menarasikan itu dalam postingan bahwa ini ada masalah-masalah yang keliru menurut saya. Saya hubungi Kasat Lantas, dan beliau kemudian tetap mengatakan bahwa dia menegakkan hukum atau menegakkan aturan. Ya, saya terima itu, tapi saya minta juga ke beliau untuk kemudian oke, kami membayar denda aja, karena itu kan pelanggaran bang, itu pelanggaran, itu bukan kejahatan. Mohon maaf, saya juga lama di dinas perhubungan, saya mempelajari juga konstruksi undang-undang lalu lintas, konstruksi hukum undang-undang lalu lintas. Saya memahami itu, bahwa ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dan ada kejahatan.
Dan lalu lintas itu tidak ada kejahatan. Kecelakaan pun juga itu bukan bentuk kejahatan. Nah, siapa yang suka celaka? Nggak ada. Yang ada itu adalah kekeliruan dan kehilapan orang pengguna jalan baik pengendara maupun pengguna jalan lalu lintas. Oleh sebab itu tadi sore kemudian Kasat Lantas melaporkan saya mengetahuinya juga di pemberitaan media. Ada beberapa teman-teman media yang memframing saya. Saya lihat media-media ini tidak terdaftar di Dewan Pers, dan pewartanya juga menurut kita pewarta-pewarta kacang-kacangan yang juga menurut kita tidak mengenyam pendidikan jurnalistik. Mereka menulis sesuatu itu menggunakan hasrat, bahasa saya itu menggunakan hasrat seksual mereka untuk menulis berita. Apalagi orang-orang itu juga membenci saya. Komplit sudahlah ketika mereka menulis itu. Maka pemberitaan media, dua media yang menerbitkan itu sama sekali tidak mengkonfirmasi saya, menyebutkan nama saya dengan jelas, tidak mengkonfirmasi dengan saya. Menurut kita itu biasa, karena saya meladeni mereka, orang-orang yang juga tidak berpendidikan, ngapain? Tidak penting bagi saya. Saya biasa meladeni orang-orang yang minimal sekelas saya. Mohon maaf, saya sedikit sombong lah, nggak masalah. Karena itu hak saya juga kan untuk sombong, nggak masalah. Tapi lagi-lagi saya menjelaskan bahwa Kasat Lantas hari ini melaporkan saya. Kata informasi yang saya dapat itu, dia melaporkan saya pencemaran nama baik. Pasal 310 KUH Pidana ayat 3 menjelaskan bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu tulisan untuk menghina orang atau menista orang demi untuk kepentingan publik, tidak bisa dipidana. Jelas. Maka menurut saya kalau laporan itu diterima oleh Polres Kota Umbagu, maka ini keliru. Harusnya tidak bisa diterima laporan itu. Kedua, informasi yang saya dapat, saya dilapor karena ujaran kebencian pasal 28 Undang-Undang ITE. Ujaran kebencian pasal 28 Undang-Undang ITE itu dia menjelaskan bahwa ujaran kebencian itu hanya unsur-unsurnya hanya untuk bagi para pelaku ujaran kebencian yang menggiring masalah sara, suku, agama, dan antar golongan. Itu. Jadi supaya tidak keliru. Tapi lagi-lagi saya membuka diri untuk bisa untuk urusan ini, karena bagi saya urusan publik, selama urusan publik itu bisa diselesaikan baik-baik, kita bisa menyelesaikan secara baik-baik pula. Tapi kalau kemudian urusan publik dan dibawa ke ranah pribadi, maka saya juga akan hadapi secara pribadi. Tapi bukan berkelahi. Maksud saya, kita berargumentasi secara konstruksi hukum supaya paham dan pas, agar pertarungan hukum kita juga publik bisa tercerahkan, publik juga bisa pintar. Karena saya selain mengadvokasi masyarakat, mengadvokasi kasus-kasus, juga mengedukasi masyarakat. Begitu. Karena saya ingin menghilangkan stigma bahwa Polri itu tidak perlu ditakuti, tapi harus menjadikan mitra sebagai pengayom bagi publik. Masih banyak masyarakat di kampung-kampung yang takut akan Polri, oknum-oknum Polri, karena masih ada oknum-oknum Polri yang nakal. Tapi ya itu urusan pribadi dia. Tapi hari ini tidak bisa, karena hari ini adalah era keterbukaan. Era keterbukaan, dan tentu ada masalah-masalah publik, ya kita bisa selesaikan secara publik pula, agar kemudian itu bisa tuntas dan bisa selesai. Siap Pak Bung Buyung. Bung Buyung putra semesta sadis. Saya merokok dulu. Malam ini ada beberapa teman yang menghubungi saya, meminta agar kemudian saya menghapus postingan. Saya membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi dengan baik dengan Kasat Lantas. Saya sudah punya niatan untuk itu, tapi ternyata saya dilapor.
Karena saya dilapor, maka saya belum bisa menghapus postingan. Pasti saya akan masih membuat narasi-narasi berikut. Karena saya harus membela diri dong. Secara hukum juga saya harus membela diri. Karena kritikan saya secara publik kemudian diartikan secara pribadi. Menurut saya itu keliru. Ada juga yang mengatakan saya bahwa saya mengkritik Kasat Lantas karena saya mau minta 86, minta duit. Mohon maaf, itu nggak ada lagi di saya, nggak begitu lagi. Teman-teman saya masih banyak yang begituan, saya enggak. Udah 20 tahun berhenti itu urusan itu. Enggak lagi. Bung Buyung. Ya, ini sebenarnya kalau di film ini pertarungan. Tapi kalau di negara demokrasi dan negara hukum, ini adalah perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat dan pandangan hukum saja. Itu kalau di film di Hollywood itu perang. Atau di Ukraina dengan Rusia ini perang. Tapi bagi saya ini bukan perang. Ini hanya kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman itu bukan kejahatan. Kesalahpahaman itu hanya kekeliruan dan hanya perlu diluruskan bersama-sama. Tidak bisa cuma satu, harus bersama-sama untuk meluruskannya. Siap, saya siap dikonfirmasi kapanpun selama itu untuk kepentingan publik. Siap, Bung Buyung. Tadi ada beberapa media yang mengkonfirmasi saya, media online, dan saya sudah menjelaskan juga hal yang sama. Tapi ada pemberitaan media, ada 1-2 media yang memberitakan saya, menulis nama saya, dan seakan-akan saya sudah bukan diduga lagi, tapi saya sudah jadi penjahat. Menurut kita itu biasalah, karena mereka memframing saya juga. Baiklah kawan-kawan, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan juga bahwa sudah sejak awal tahun ini saya sudah membuka komunikasi dengan banyak pihak. Saya dengan tim saya, ada beberapa teman saya yang saya terjunkan sebagai paralegal di lapangan untuk melakukan advokasi masalah-masalah publik. Kita bantu luruskan, kita bantu untuk kemudian mediasi, dan kita bantu untuk mencarikan solusinya. Karena tidak semua bagi saya, pendapat hukum saya, tidak semua orang bersalah itu harus dihukum. Karena orang yang bersalah itu belum tentu dia kemudian ada penjahat. Bisa jadi dia hanya keliru saja. Itu perlu diluruskan. Jadi begitu kawan-kawan, saya mengakhiri narasi saya pada malam ini. Narasi saya akan berlanjut berikut. Bisa jadi masih kasus yang sama. Dan kalau besok, lusa, dan seterusnya ini sudah berakhir, kita sudah ada titik temu permasalahan ini, maka saya juga sebagai manusia menerima ini sebagai sesuatu yang baik dan positif. Dan kalau ini berlanjut, saya juga tetap taat asas dan taat hukum sebagai warga negara Indonesia. Saya akhiri narasi saya malam ini, dan berikut saya akan narasi lagi. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi pengetahuan bersama dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam saya, salam berpikir merdeka, bertindak merdeka, dan salam bersikap merdeka. Salam abangku, salam Bung Buyung, salam teman-teman yang sudah nonton, dan salam untuk teman-teman Berani Center.
salam untuk seluruh NGO, teman-teman pewarta, teman-teman media, dan salam untuk seluruh masyarakat Bola Mongondo Raya dan Sulawesi Utara. Thank you, terima kasih.